teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Estefania Dwi, Nabila Fosia Agustina, dan Yulia Santi akan mempresentasikan video mengenai klasifikasi standar profesi teknik kimia. Pertama, definisi. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita harus mengerti pengertian standar dan juga syaratnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000, standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. Menurut Clinical Practice Guideline, standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal. Menurut bahasa, adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sedangkan untuk syaratnya, bersifat jelas, masuk akal, mudah dimengerti, dapat dicapai, absa, meyakinkan, dan juga mantap. Pengertian profesi. Profesi sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Lalu, bagaimana dengan standar profesi? Yang pertama, menurut Komalawati, standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Lalu, yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, standar profesi adalah batasan kemampuan atau knowledge, skill, and professional attitude minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Kedua, profesi di bidang teknik kimia. Sarjana teknik kimia banyak dibutuhkan di bidang industri, terutama industri proses, khususnya industri kimia. Di Indonesia, industri kimia yang dikembangkan antara lain penyokong bidang pertanian, yaitu industri berbagai macam pupuk seperti urea, TSP, dan ZA. Selain itu, terdapat industri berbagai macam pestisida. Pengolahan bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi untuk bahan baku industri yang lain. Contohnya yaitu hasil hutan atau perkebunan, itu bisa dapat digunakan untuk pulp, kertas, dan karet ban. Lalu ada hasil minyak bumi atau gas, itu biasanya digunakan untuk LNG, LPG, metanol, PTA, serat sintetis, dan berbagai macam bahan yang lainnya. Lalu ada hasil tambang. Nah, hasil tambang ini biasanya digunakan untuk bahan baku untuk semen dan tawas. Lalu profesi di bidang teknik kimia selanjutnya yaitu menyediakan bahan baku industri, seperti industri soda dan klor serta asam klorida. Ada industri asam sulfat, industri alkohol dan asam asetat, industri asam sitrat dan asam glutamat, ada industri asam nitrat, lalu ada industri aneka gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, argon, dan hidrogen. Ruang lingkup profesi teknik kimia diklasifikasikan menjadi beberapa profesi. Yang pertama, penelitian proses adalah penelitian awal, di mana tahap dari studi ini meliputi penelitian proses, rekayasa proses awal, dan evaluasi proses awal. Yang kedua, pengembangan proses. Tahap dalam pengerjaan pengembangan ini meliputi pengembangan proses, rekayasa final, dan evaluasi proses final. Yang ketiga adalah rekayasa proses, untuk memastikan berapa ongkos produksi yang diperlukan apabila hasil pengembangan proses yang diterapkan pada skala pabrik perlu adanya rekayasa proses. Yang keempat, analisa ekonomi. Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, faktor ekonomi memegang peranan yang sangat penting. Yang kelima, rekayasa proses dan konstruksi. Setelah rancangan pabrik disetujui, perlu dipelajari oleh para insinyur teknik kimia yang bekerja di bidang rekayasa proses dan konstruksi. Insinyur tersebut harus meneliti setiap bagian rancangan. Yang keenam, operasi pabrik. Pabrik selesai dibuat dan siap dijalankan, tentunya tidak langsung dioperasikan dengan lancar. Terkadang terdapat kendala atau hal yang tidak terduga sehingga perlu diadakan perbaikan hingga perubahan agar berjalan dengan lancar. Ketiga, etika profesi. Di sini ada sikap. Sikap sendiri yang dimaksud dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya dan senantiasa menghindari terjadinya pertentangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat. Lalu ada etika. Dengan adanya etika profesi, seorang teknik akan memiliki batasan dalam bertindak, sehingga akan lebih mempertimbangkan dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam rangka kesejahteraan dan ketentraman hidup orang banyak. Keempat, kode etik insinyur teknik kimia. American Institute of Chemical Engineers
yaitu menjunjung tinggi integritas, kehormatan, dan martabat dari profesi insinyur dengan berlaku jujur, netral atau tidak berat sebelah, dan melayani baik majikannya, pelanggannya, maupun publik dengan setia, dengan selalu berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi dari profesi insinyur, dan menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kelima, studi kasus pada industri. Berikut kami tampilkan profil singkat pabrik gula Krebet Baru. Studi kasus yang ada pada PG Krebet Baru 2 yaitu pada proses produksi gula dari tebu atau bit gula melibatkan serangkaian langkah seperti penggilingan, pencucian, pemanasan, kristalisasi, dan pengeringan. Pada setiap tahap ini, impurities bisa masuk ke dalam produk gula. Misalnya saat pencucian tebu, tanah, pasir, dan material bisa masuk ke dalam larutan. Dan jika tidak disaring dengan baik, maka impurities ini dapat terbawa ke produk gula. Demikian juga selama proses pemanasan dan kristalisasi. Zat-zat seperti protein, lemak, dan mineral dapat mengendap dan menjadi impurities. Setelah dilakukan evaluasi giling pada tahun 2023, diketahui bahwa impurities gula yang dihasilkan tergolong tinggi. Maka problem solving yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah penggantian vakum filter karena ada blotong yang terikut dalam filtrat atau nira. Yang kedua yaitu rekondisi tower nira kental agar absorpsi pencampuran nira dengan SO2 berjalan sempurna. Lalu, pemasangan saringan nilon pada nira jernih dan nira kental yang bertujuan menyaring impurities yang terikut dalam nira. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan vakum masakan dan rekondisi jet kondensor pada stasiun masakan yang bertujuan untuk meminimalisir inversi gula akibat terlalu lama dalam proses pemasakan. Profil kedua dari PLTGU Grati. Untuk analisa kasusnya yaitu pada pembangkit listrik tenaga gas uap, peralatan utama yang digunakan adalah HRSG atau Heat Recovery Steam Generator, yaitu merubah air menjadi uap. Setiap proses pemanasan dilakukan pengecekan kualitas air pada parameter seperti pH, conductivity, klor, fosfat, silika, dan besi. Untuk problem solvingnya yaitu yang pertama, ketika nilai pH rendah, maka perlu dilakukan treatment injeksi amonia dan Na3PO4 atau trinatrium fosfat. Yang kedua, ketika nilai conductivity, fosfat, besi, dan klor dan silika tinggi, maka perlu dilakukan open CBD atau continuous blowdown. Lalu yang ketiga, ketika nilai DO yang dihasilkan tinggi, maka perlu dilakukan treatment injeksi hidrasin. Dan yang terakhir, tindakan troubleshooting apabila keluar dari parameter. Terakhir, profil singkat PT Semen Gresik Pabrik Rembang. Semen terbaik yang ada di negeri kita itu buatan PT Semen Gresik. Semen Gresik membangun pabrik pertamanya di Rembang. Semen Gresik percaya untuk kebaikan negeri ini harus selalu ramah. Kamu kan punya cita-cita. Nah, sama. Semen Gresik juga punya. Ingin jadi perusahaan semen yang ramah lingkungan gak cuma di Indonesia loh, tapi se-Asia Tenggara. Pabriknya Semen Gresik pakai mesin canggih loh. Mesinnya pakai teknologi terbaik dan efisien. Paling canggih pokoknya. Selain tol tadi, masih banyak yang dibangun dari Semen Gresik. Semua masih kokoh. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Untuk membangun Indonesia.
Terakhir, analisa kasus ketika magang di PT Semen Gresik Pabrik Rembang. PT ini adalah anak usaha dari SIG yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan sehingga perlu adanya proyek dalam peningkatan suplai bahan baku dan bahan bakar alternatif yang bermanfaat terhadap industri serta lingkungan sekitar. Sikap yang dapat dilakukan sebagai insinyur teknik kimia memiliki beberapa solusi. Seperti pada PT Semen Gresik Pabrik Rembang ini telah mengembangkan penggunaan bahan bakar alternatif berupa RDF atau sampah limbah perkotaan yang bekerja sama dengan TPST Kertalangu Denpasar. Di samping membantu pemerintah dalam pengolahan sampah kota, fasilitas ini nantinya dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan membantu Semen Gresik dalam mendukung perusahaan untuk mencapai target penurunan emisi karbon dioksida melalui peningkatan substitusi batu bara. Sekian video dari kelompok 5, semoga bermanfaat untuk para penonton, terkhusus untuk para calon insinyur teknik kimia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.